Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dalam acara seminar pagi launching sholat dan tarhib Ramadan. Acara ini diadakan pada hari Jumat 6 Februari 2026 di Deli Hall Rantau Prapat. Yang terhormat Ketua Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, Ibu Haja Eni dan PSD. Yang kami hormati narasumber seminar Panetik Akbar yang sengaja kami undang, yaitu Ibu Jatiati Rambe, LPSI CHCNMP. Yang kami hormati Ketua Komite Pemda Negeri 1 Labuan Batu, Bapak Amin KHS yang kami hormati KPU dan seluruh staf Pemda Negeri 1 Labuan Batu yang kami hormati Kepala Negeri 1 Labuan Batu, Bapak Mustafa Nasution SPDI NPD yang kami hormati Bapak Ibu BKN dan seluruh Dewan Guru MTS Negeri 1 Labuhan Batu yang kami hormati para tamu undangan dan yang kami sayangi murid-murid sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara seminar Panetik Akbar dan Tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Dan tak lupa doa selawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawatnya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Nama saya Heri Melinda Suridan SPD dan nama saya Atika Faziani SD. Marilah kita mulai acara pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu dari persembahan oleh tim kami MTS Negeri 1 Labuhan Batu di bawah asuhan Ibu Fitriani Pohan SD. Kepada tim kami dipersilakan.
Amen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu, yang terhormat Ibu PJ Salimah Kabupaten Labuhan Batu, yang terhormat Ibu Hajah narasumber kita, yaitu Ibu Hajah Nerianti
Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah yang mana pada kesempatan hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita sama-sama hadir menghadiri undangan kami dalam acara seminar akbar parenting dan maghrib Ramadan yang kita adakan yaitu di gedung Serbaguna Timur. Semoga dengan keringanan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Al-mukarram yang sangat kita hormati, kita muliakan orang tua kita bersama, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu, Bapak Dr. Haji Asfi Kasari UM telah hadir bersama dengan kita. Tadi kita tahu ada kegiatan senam di kantor, tapi kita minta sangat supaya belum hadir karena besar harapan kita dengan hadirnya tokoh kita, orang tua kita memberikan semangat untuk menjadi pendidikan Islam ini agar semakin bangkit. Wabil khusus madrasah kita yang sama kita banggakan dan kita cintai. Salam ta'zim dan salam bangga kami kepada kakak kami Hajja Emiati dari Munti SPD. Ini sosok yang langka. Kita doakan banyak lagi Emiati baru yang hadir nanti kelak. Ini kalau bisa ada museumnya disiapkan kakak kami ini. Ya. Tokoh Labuan Batu yang malah melintang di kampung orang, tapi tak lupa dengan kampung sendiri. Ketua PD Salimah Kabupaten Labuan Batu beserta seluruh perangkat pengurus yang berhadir. Saya lihat banyak nih pakaian asal baju umum Salimah dari pakaian. Pakaian juga ujung-ujung. Yang sama kita hormati Ibu KTU, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, dan juga saya berterima kasih banyak. 2 hari saya nggak begitu sehat. Saya serahkan sepenuhnya acara pada panitia. Dan alhamdulillah tanpa saya lihat pasukan pandang-pandang sukses acara kita berkat ketua. Kasih tepuk tangan untuk ketua kita. Wabil khusus sama kami kepada ibu yang hadir jauh dari Medan untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Mansara Katorikon, siapa yang datang untuk tawadulan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita yakin bukan hanya murid yang belajar hari ini, tapi orang tua juga tak ada waktu berhenti untuk belajar. Karena rentang waktu disiapkan untuk belajar itu dari lahir Imam Mahdi sampai di gunung hayat lagi. Dan kita hanya bisa menuntut ilmu dan berharap duduknya kita di majelis ini membuka sedikit pintu surga untuk kita sama-sama. Ibu Dewi Hajjah yang BM Magister Psikologi. Yang lain itu tak boleh menjelaskan di depannya saya. Ada beberapa di belakang itu. Dan yang kami sayangi, kami banggakan segenap asatidz guru kami semuanya. Dan anak-anak kami yang telah mereka lah yang akan kita banggakan penerus estafet perjuangan bangsa ini. Perjuangan agama ini kita hanya menghantar, merawat dan menjaga mereka agar tumbuh telah menjadi orang yang kita harapkan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Dan semua yang berada di tempat ini mudah-mudahan kita berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Izin banggakan kita sudah memulai acara ini. Kami mengingatkan hari Jumat kami mulai menyatukan anak yatim ada 53 orang tadi disantuni. Ini berkat kerjasama guru, staf tata usaha, semua orang tua. Walaupun yang membawa uang anak, tapi kami yakin itu dari kantong Bapak Ibu semua. Berarti semua kita semua berpartisipasi. Beras tadi dari desa Salimah, amplop dari guru dan keluarga besar kita semua. Hari ini kita sama-sama mengutuk pintu langit, sedekah berjamaah. Mudah-mudahan anak yang kita santuni mereka tumbuh menjadi orang hebat semuanya. Dan orang-orang yang sehat dijaga Allah dan Tuhan rezekinya. Puji syukur hanya milik Allah. Salam tak luput untuk baginda Rasulullah. Bapak Ibu, hari ini acara kita cukup padat. Walaupun ini kita akan mengadai. Santunan sudah selesai. Nanti kita minta tolong kepada Pak Kakang untuk meresmikan secara resmi aplikasi yang mungkin itu sudah pegang semuanya. Aplikasi apa itu? Aplikasi sholat dan mengaji untuk anak. Aplikasi absensi untuk guru untuk monitoring dalam kelas pada saat KBM. Aplikasi untuk BK bimbingan konseling. Aplikasi perpustakaan dan kita berharap nanti BTSP kita BTSP online. Ini mimpi kita. Kalau itu butuh surat, nggak usah datang ke sekolah. Kirim aja truk sampai di sekolah diproses. Ini jadi coba kita rancang sama-sama dalam proses. Mana tahu kita mulai jadi yang baik. Karena acara kali ini aja, ini semua berawal dari niat baik. Hanya bincang-bincang dengan kakak yang baju ungu, kak gimana nih kak? Udah deh, kita gas katanya. Ya sudah kakak bilang gas, saya ikut saja. Dan inilah Bapak Ibu, hadirnya narasumber fasilitas kita semua berkat dukungan PD
Desa 5, Kabupaten Labuan Batu. Saya minta tolong kasih tepuk tangan untuk mereka. Anak-anak kami semua, kamu yang layak akan berumur menjadi pewaris peradaban ini. Tapi ingat Bapak Ibu, wa'mur ahlaka bis-shalah. Kita tidak cerita tentang sains. Hari ini kita sains bisa kita pelajari, teknologi kita pelajari, tapi agama ini mereka tidak akan tumbuh menjadi generasi yang menjaga sholat, generasi yang menjaga Al-Quran kalau tidak kita kawal hari ini. Izinkan kami, kalau aplikasi yang kami kirim ke Bapak Ibu untuk mendeteksi mereka untuk sholat, hari ini tidak cerita kita paksa mereka untuk sholat. Kami memaksa itu semua dan Bapak, walaupun itu ada Bapak dan Ibu, kami paksa mereka sekolah. Ayo kita jaga sholat mereka. Jangan bilang ada sholat mereka udah sholat. Tidak, hari ini guru butuh informasi, wali kelas butuh informasi, BK butuh informasi. Maka minta tolong sholat kita jaga sama-sama. Tidak akan bangkit agama ini. Man aqama faqad aqama din, yang mendirikan agama ini adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Maka bangkitnya peradaban tidak ada cerita. Harus kita mulai dari rumah dan kita mulai dari sholat. Yang kedua, kita cerita Al-Quran. Madrasah kita setiap hari memaksa anak mengaji dan setiap bulan kita khatam Quran. Ini bukan cerita hayal belaka. Tidak mungkin mereka pandai mengaji, tidak mungkin mereka bisa sayang Al-Quran kalau tidak kita paksa untuk mengaji. Maka minta tolong itu, minta tolong. Ketika kita ingin peradaban ini bangkit, sholat dan Al-Quran kita jaga sama-sama. Ingat, di luar sana orang-orang jahat sedang menunggu anak-anak kita ditumbuh. Ingat, di luar sana perilaku-perilaku jahat menunggu anak kita. Maka dari kita mulai, kita belajar sama-sama. Cerita parenting bukan cerita merubah mereka. Cerita parenting adalah cerita bagaimana mindset orang tua untuk tumbuh menghadapi mereka sesuai dengan perkembangan zamannya. Ini nanti kita minta kepada ibu dan saudara, ceritakan seluas-luasnya kepada kami agar kami bisa belajar. Hari ini Bu, Bapak, kita hanya kasih jalan untuk anak-anak ini. Ya Bu, Pak, satu tokoh saja jadi orang hebat sudah cukup memberikan pengaruh luar biasa untuk bangsa ini. Presiden cuma satu, ya kan? Tapi bisa tanda tangan berlaku di Indonesia. Bupati satu, tapi satu tanda tangan bupati berpengaruh untuk satu kabupaten. Paling tidak satu kepala madrasah bisa berpengaruh untuk satu madrasah. Kita lakukan sama-sama. Tidak ada nanti yang kosong lagi. Ketika niat baik pasti ketemu jalannya dan kita lakukan sama-sama. Ini bukan cerita tentang Ustaz Kamal sendiri dan guru-guru, tapi cerita tentang bagaimana anak ini 10, 20, 30 tahun ke depan. Maka itu ketika ibu bonceng ke sekolah, ibu lupa bahwa ibu bonceng itu akan menjadi orang hebat. Yang ibu hantar itu, bapak hantar itu, kita tidak tahu siapa dan mereka kelayakan memimpin kabupaten kita, memimpin agama kita. Maka kita berharap sama-sama, kita bangun jalan sama-sama, kita buka cakrawala bersama. Maka dari itu, tidak ada guru hebat kalau tidak akan orang tua juga membantu kami di rumah. Tidak ada yang hebat kecuali keluar dari rahim dan berubah kasih sayang seorang ayah yang hebat dan luar biasa. Maka dari itu sama-sama kami terima kasih. Kami tidak menyangka selama ini ibu yang hadir. Tidak menyangka kami. Hampir berimbang dengan jumlah anak-anak. Ini layak juga kasih tepuk tangan untuk mama kalian ini. Yang doakan ayah-ayah yang di depan mama. Terima kasih. Waktu bapak ibu duduk sebentar memberikan apresiasi dan ruang untuk anak-anak untuk tumbuh dan tumbuh dengan percaya diri. Sepakat kita jaga madrasah. Sepakat kita jaga madrasah. Sepakat kita jaga madrasah sama-sama. Madrasah beda dengan sekolah. Madrasah di level tengah antara pesantren dengan sekolah. Dia di tengah. Kita kolaborasi hari ini. Ada pelajaran pondok yang kita serap hari ini. Ada. Maka dari itu kita jaga sama-sama. Marwah madrasah ada di tangan anak. Marwah madrasah ada di tangan guru. Marwah madrasah ada di tangan bapak ibu semua. Ada salah kepala madrasah, jangan ceritakan ibunya maya. Ada cara guru-guru, jangan sampaikan kepada siapa-siapa. Cukup sampaikan kepala madrasah. Sepanjang kami bisa benar, insya Allah kita akan bergandeng sama-sama. Bisa ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Pak Kakak. Mudah-mudahan acara ini Allah ridho dan memandang kita dengan kasih sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tunggal, ibu
yang saya juga anak-anak yang murid MTS Labuan Batu yang telah hadir pada acara ini. Tak lupa orang tua murid MTS Labuan Batu, terima kasih sudah hadir pada acara ini. Pujian syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan sehat, ringan, dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Tak banyak kata yang saya sampaikan. Kebetulan saya juga salah satu alumni MTS Labuan Batu tahun 1987. Mungkin tak banyak kata yang saya sampaikan karena kami mau sedikit izin Pak karena sosialisasi tentang Salimah karena waktunya padat. Mungkin saya langsung aja. Saya tak pandai berbicara, jadi saya ingin pandai bicara. Silakan buka persidangan. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kami sosialisasi tentang Salimah Labuan Batu. Kepada Kak Isliani saya persilakan. Ya, baik, terima kasih izin minta waktunya Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala bainakum bina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita hari ini ditakdirkan Allah Sang Pencipta alam semesta bersilaturahmi dan menjadi orang pilihan di dalam majelis ilmu untuk mengecas iman, amal, dan ilmu kita. Sehingga kita dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membersamai Sang Ananda, putra putri tercinta untuk bisa menjadi investasi dunia akhirat kita. Kiranya kita dimampukan bersyukur atas segala takdir yang hadir dalam setiap napas kehidupan kita. Kita terus diberi kemampuan untuk menjaga fitrah kita, yaitu spiritual kita, emosional kita, sosial kita, dan fisik kita. Karena ini modal kita menjadi employee of Allah, yaitu karyawan Allah sebagai khalifah Quran, makhluk ibadah dan dakwah. Kiranya langkah-langkah kita kemari dengan bersilaturahmi bisa mengecas kembali semangat peradaban yang akan kita raih, yaitu al-Islam yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, hari ini senang sekali saya cukup berbangga dan berbesar hati. Ternyata kami tidak sendiri. MTS Negeri luar biasa dengan dukungan sekolah, orang tua dan anak-anak yang akan kita bentuk mereka menjadi mewujudkan generasi emas 2045 di tahun 19 tahun ke depan akan kita lihat keberadaan mereka. Satu lagi Pak. Satu lagi Bapak Ibu, perkenalkan saya wakil ketua PD Salimah Kabupaten Labuan Batu, Ibu Haja Yusriani ST. Kebetulan saya mengajar di SMA Negeri 1 Hulu, Ayana Barat. Hari ini dengan luar biasa takjub bisa membersamai semuanya dalam agenda besar kolaborasi MTS Negeri 1 dengan Salimah Labuan Batu. Bapak Ibu bukan Pak? Oh, yang tadi ada Pak. Oke, nggak apa-apa. Iya, banyak kali materi yang saya persiapkan. Baiklah Bapak Ibu, sedikit karena waktu kita juga cukup mepet, langsung saja. Saya senang sekali bisa berhadir di sini. Yang pertama terkait dengan apa itu Salimah. Salimah didirikan tahun 2000 pasca berantakan Indonesia tahun 1998. Wanita-wanita luar biasa punya gagasan untuk terus berkontribusi terhadap
menjadi ormas perempuan peduli yang berkontribusi. Hari ini kita berkontribusi untuk meningkatkan kualitas. Siapakah itu? Kualitas perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Hari ini kami hadir berkontribusi kepada seluruh bangsa ini sesuai dengan wilayah kerjanya. Labuan Batu melaksanakan kegiatan parenting akbar, Isra Mi'raj, dan Tahlil Ramadan. Ini adalah bentuk kontribusi kami yang kami hadirkan di seluruh wilayah Indonesia bahkan mendunia. Jadi Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu ini saya hanya menyampaikan secara global saja. Yang pertama, Salimah ini fokus ke pendidikan. Yang kedua, dakwah. Dan yang ketiga adalah ekonomi. Di Salimah ada garis besar LKS, lembaga kelembagaan Salimah. Salimah punya PT SPC dengan gardu gerakan infak 2000 ibu-ibu bisa punya saham. Hari ini kita punya PT SPC, ya keuntungannya akan dibagikan kepada duafa, penghafal Al-Quran, ibu-ibu yang butuh pendampingan ekonomi. Jadi kita punya PT SPC. Saya harapkan kita semua bisa berkontribusi untuk berwakaf. Keren. Setiap Jumat 2 minggu ibu punya saham, berkontribusi untuk seluruh bangsa ini. Yang kedua, saya punya koperasi yang hari ini mendampingi berbagai macam perekonomian, usaha kecil menengah yang ada di seluruh Indonesia. Salimah punya mubaliho, menciptakan mubaliho. Salimah punya sekolah sebelum pranikah, sekolah cinta. Bagaimana mengarungi ibadah panjang berumah tangga, di situ dikasih edukasi. Ada sekolah lansia, ibu-ibu yang lansia 60 tahun supaya diupayakan lebih produktif. Ada semua dimensinya bisa dilalinya, spiritualnya, emosionalnya, pendidikannya masyarakat, sehingga dia tidak bisa menjadi beban bagi keluarga yang ditumpanginya. Dan masih banyak lagi, ada forum silaturahmi Salimah. Bapak Ibu sekalian, kami mohon kepada kita semua, kita tidak bisa hebat sendiri. Kita akan mewujudkan peradaban Islam apabila kita kolaborasi. Ayo kita satukan Islam untuk mengamalkan dakwah yang tidak boleh berhenti, kita tidak boleh tidur. Karena besok kita akan ditanya kepada Allah, apa yang sudah kau lakukan untuk agama ini. Kami berharap kepada keluarga besar MTS Negeri bisa memberikan dukungan, doa, kontribusi apapun kepada Salimah Kabupaten Labuan Batu. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami perlu dukungan semua pihak. Bagaimana ikut membersamai mewujudkan mimpi-mimpi terbaik bangsa ini, yaitu menuju peradaban al-Islam dengan terus mengedukasi, membersamai keluarga Indonesia. Baik. Bun, mana habis dong, nggak sampai sini. Ya apa lah, sini. Nggak bisa lah, nggak boleh kemari. Ya, nggak boleh kemari lah. Bang Raju apa-apa. Bapak dan Ibu, para orang tua kami dan seluruh anak kami, atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama, hari ini kita resmikan aplikasi digital pada Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuan Batu. Dalam hal ini, atas nama Kepala Kantor saya meminta Bu Emiati yang nempelin tangan bahwa acara apanya dia ini adalah launching. Walaupun atas nama Kepala Kantor saya yang meminta beliau, karena perhatian alumni MTS 1, alumni
Taman Labuhan Batu hari ini meresmikan aplikasi digital terkait madrasah sanawiyah satu dan nomor 3. Kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai sambutan, saya berpakaian dulu. Khususnya kepada Ibu Emiati dan Mungkin yang sudah memberikan perhatian bagi madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu ini. Pohon selasih di dalam kolam, anak haruan berenang-renang. Terima kasih Bu Elianti dan Bu Kakak Budi yang menjadi kenangan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ilaha illallah. Bersyukur kita seraya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita yang tak pernah berhenti sampai detik nanti kita berhenti, diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa dapat hadir di aula ini serangkaian kegiatan yang dirangkai oleh madrasah Sanawiyah Negeri 1 bersalawat kita acara junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya berharap kita di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah saat di dunia kita mendapat manfaat.
Sama kita hormati Ibu ini aku dari Menteri. Saya akan Menteri ini dari macam-macam. Ustaznya pun saya dari Menteri. Karena orang yang melahirkan saya adalah Menteri. Jadi tanpa Menteri perantara yang diberikan oleh Allah, mungkin saya tidak akan lahir. Ya kan tidak? Ya saya terus yang jangan mengerti. Berita itu sebenarnya dari Menteri. Selamat datang, walaupun di daerah sendiri, yaitu beserta seluruh tim yang luar biasa berikan kemuliaan terhadap madrasah. Nama sudah sering terdengar, tapi ketemu langsungnya tidak ada alumni kemarin, karena baru ketemu sekali. Saya baru ini yang kedua kali. Kemarin masih iman terus bersama para alumni, dan hari ini bersama dengan madrasah Sanawiyah. Ternyata hari ini alumni madrasah Sanawiyah hanya 3, aliyah hanya 5. Mudah-mudahan ibu saya selalu usianya berkah, hati kita juga berkah. Sekalipun putra putri laki-laki berjuang di tanah Jawa, baik di Jakarta dan Bandung, mudah-mudahan sukses bersama dengan suami jadilah keluarga sakinah. Itulah doa. Kalau dia sama. Ustaznya kebetulan dari UK, saya masih ingat dia adalah mahasiswa saya. Tapi kalau kontaknya lebih tentang beliau ketimbang saya, karena beliau lebih terus. Kalau yang sama, Bu Pengawas IPS, Bu Masika, NPD, peserta sendiri, biasanya ada teman. Kalau yang sama, ada Ustaz. Beliau datang ke rumah saya. Tempat saya untuk dulu ketika kuliah harus satu proses dia. Bahasa Arab beliau tidak, bahasa Arab pas bahasa untuk mengajar dia dalam beri. Tapi tak berapa lama lagi saya tanya kesembuhan pensiunnya. Mudah-mudahan di usia yang pensiun sehat, selamat. Doakan juga saya selamat karena kaki saya terancam. Satu ke surga, satu ke neraka. Oke, kita mudah-mudahan sehat dan selamat tidak menjadi tergolong orang-orang yang jahat. Orang yang sama, para bapak ibu dan ibu yang hari ini seragam cantik, putih, bersih. Di bawahnya juga seragam. Kita berdiri atau tidak tahu. Dan para ibu, bapak, orang tua, orang murid dan siswa yang hadir, yang hari ini saya berkata ini banyak banyak sebenarnya dari siswa kita ditambah dengan murid luar biasa ini. Hampir separuh dari orang ini orang tua siswa. Itu perhatiannya mereka terhadap gerakan yang dibuat oleh Presiden satu. Baru tadi saya tahu ternyata di balik ini pembiayaannya ada begini. Karena Kementerian Agama tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengumpulkan itu persis kata Kamal dalam madrasah tidak ada anggarannya di madrasah. Dengan benar itu nggak ada. Kenapa saya tahu? Karena saya tidak pernah jadi kepala madrasah Sanawiyah ini. Jadi luar biasa terima kasih Pak Kamal yang sudah bisa mengajak para alumni dan juga ibu-ibu untuk perhatian terhadap madrasah Sanawiyah ini. Setelah yang saya katakan anak didik kami dari kelas 1 sampai dengan kelas 9 yang terakhir sampai awal mereka berkuat. Ini adalah saya berharap dengan kepala madrasah sama mitra saya di Pak Kamal Tanjung, Pak Kamal Nasution, saya disebut Kamal Tanjung karena kepala madrasah juga Pak Kamal Tanjung, tapi dalam Pak Kamal Nasution. Tim ini tetap dijaga bersama teman-teman. Tidak ada yang bisa kita kerjakan kalau tidak sendiri.
yang berbeda. Karena saya kekompakan kebersamaan dan rasa sekarang yang bisa berdiri luar biasa dan bisa dipertahankan dan bisa berhasil. Pertama, yang selamat para kantor, pada Bapak Ibu semuanya, kami menyampaikan bahwa ada beberapa hal keterbatasan dan kelemahan kami di Kementerian ini. Pertama, Kementerian Agama tidak memiliki APBD. Jadi, Kementerian Agama tidak memiliki APBD, tapi Kementerian Agama bagian dari perpanjang tangan Menteri Agama sampai ke kabupaten dan kecamatan dan mengelola lembaga pendidikan. Saya mengambil yang pendidikan saja. Bersyukur kita bahwa hatinya Bapak Ibu mempercayakan anak didiknya mendidik di madrasah. Kenapa di madrasah? Karena madrasah adalah tempat untuk mendapatkan ilmu tafaqquhuddin yang pertama. Ilmu agama. Apakah hanya dengan ilmu agama? Apakah mereka disiapkan jadi ustaz sekarang? Tidak. Ternyata Indonesia melakukan Olimpiade Sains. Siswa juara satu ini siswa mana? Siswa madrasah, bukan sekolah umum. Artinya, pertama adalah nilai-nilai religius atau nilai agama sudah ditanamkan sejak awal. Setelah tamat samanya tamat aliyah, kita mau kuliah manapun, monggo boleh. Kenapa? Itulah usaha kita memberikan pendidikan agama. Sederhananya kalau kita ada di nah, kalau sekolah madrasah ada agama nanti, kalau aku wafat, kaulah jadi imamnya, kaulah yang mengurus aku bagaimana aku mengurusmu ketika engkau masih kecil dulu. Hari itu harapan kita. Bayangkan kalau sempat anak ketika kita wafat yang mengadu disuruh orang lain. Sedih hatinya kata orang-orang tua yang sudah mendahului kita, cerita dari istri atau saudara-saudara. Jadi itulah kebutuhan kita. Jadi investasinya Bapak dan Ibu adalah anak-anak yang akan cerah masa depannya dididik dengan pendidikan agama di awalnya. Selebihnya mereka tidak pendidikan saintek. Hari ini yang S1 kita bagi absensinya sudah digital, kehadirannya, soalnya dipantau secara digital. Kita lihat, apa ada sekolah umum yang punya aplikasi seperti ini? Saya tidak menyebut yang lain. Karena berarti madrasah lebih dulu kita tentang bagaimana orang tua bisa memantau dari rumah. Sama dengan hari ini, ruang anak hanya lewat handphone, dari bisa kan? Bisa. Hari ini kita anak masuk atau tidak di sekolah, bisa dilihat dari aplikasi. Kita lihat tuh sekarang amal atas aplikasi yang baru. Saya kira tidak terlalu banyak saya sampaikan. Saya melihat ada kalian ini. Pematerinya juga adalah ahli psikolog. Kalau adanya pemateri ini itu banyak waktu pasti dia akan sebutkan. Karena banyak di antara kita orang tua yang tidak paham bagaimana sebenarnya mendidik anak dengan pola hari ini. Kenapa saya katakan kita masih sering marah sama anak, kita masih mau memaksakan kehendak kita untuk dilakukan anak. Pada dasarnya tidak. Tapi ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan yang kita mau dituruti anak, yang kita suka dituruti anak, tapi anak tidak merasa terpaksa. Ini adalah bagian dari parenting. Nah, itu kuncinya. Samakan dulu persepsi ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya tidak satu persepsi dalam parenting, dalam pembina, dalam ketemu. Mama mau marah-marah, ayah mau diam aja, atau sebaliknya ada dua-duanya tidak bisa. Jadi samakan dulu persepsi. Sebenarnya lagi ini akhirnya baik. Kita harus jaga emosi di depan anak. Walaupun kita
semarah-marah ini. Kan masih ada satu kata Ustaz, mengatakan tidak anak siapa, padahal anaknya, kita bukan anak siapa. Marah sama anak itu juga bagi yang tidak diciptakan. Tapi saya juga ahli psikolog. Saya adalah harus terjadi dalam pendidikan, ada yang harus menjadi psikolog, ada yang tuntasan. Ini kira di sini juga ada tahun Ramadan 14. Di ada selamat para kantor pemimpin negara Kabupaten Labuan Batu, khususnya yang ada di Bangkasa hari ini mengucapkan selamat memasuki Ramadan yang waktunya tinggal beberapa hari lagi. Ayo kita introspeksi diri. Kira-kira Ramadan yang lalu benar atau belum kebiasaan kita, ibadahnya kita. Yuk sama-sama kita. Saya juga belum benar puasa saya. Saya mengajak kita bersama untuk menyambut Ramadan ini dengan suasana yang gembira sehingga pelaksanaan dan saya ibadahnya juga. Kami kira ini yang dapat kami sampaikan karena waktu yang kita singkat. Ini kita di hari Jumat dan hari tausiah yang disampaikan oleh Ustaz bisa kita ambil. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih semuanya dan terima kasih kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.